Kita mulai boleh Ustaz? Udah jam 6 apa Ustaz? Kita mulai boleh. Oke Pak, kita mulai Pak ya. Ya nggak bisa mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Zoom meeting ini. Insyaallah kita sama-sama berniat untuk hadir di majelis ilmu ini ya. Semoga niat kita ini adalah bagian daripada upaya kita untuk menjadi muslim yang terbaik. Dan bagian daripada upaya kita supaya Allah inginkan kita senantiasa berada dalam kebaikan. Ya. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam hidupnya, maka dia yufaqihu fiddin. Dia diberikan kefakihan di dalam agama. Dan kefakihan di dalam agama itu hanya akan diperoleh apabila kita mulazamah, ya, senantiasa berada dalam majelis-majelis ilmu. Ya. Kita mencari ilmu, belajar dari kemana saja, ya, ilmu-ilmu syar'i dan juga ilmu-ilmu tentang memahami fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersolawat dan juga berupaya untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Sunnah itu adalah thoriqah atau metode cara melaksanakan sesuatu, baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas di luar ibadah. Dalam ibadah, kita sholat, puasa, mengeluarkan zakat, melakukan ibadah haji dan umroh, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maupun yang di luar ibadah. Ya. Kita jual beli, kemudian melakukan aktivitas ekonomi, pendidikan, politik, dan seterusnya. Semua itu ada contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contoh inilah yang harus kita ikuti. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri itu menyebutkan bahwa contoh terbaik itu ada pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi pada diri Nabi itu ada uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Ya. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih muamalah kita tentang hukum jual beli kredit ya dalam Islam. Nah, pembahasan ini itu sekaligus menjawab pertanyaan minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu pertanyaan tentang ketika kita ada utang lalu kita membuat servis ya, membuat servis kepada orang yang mengutangi kita ya. Apakah ini termasuk riba atau tidak ya? Padahal kita sudah bahas dalam pembahasan hadis yang sebelumnya bahwa kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba ya. Jadi setiap qard utang yang kemudian di dalamnya itu ada memberikan manfaat,
maka itu adalah riba. Ya, seperti itu adalah riba. Nah, bagaimana dengan servis yang diberikan kepada misalnya kita beli mobil ya kepada orang, lalu kemudian dia masih kredit, apakah itu termasuk riba atau tidak? Nah, ini juga nanti akan terjawab di sini, insya Allah. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita mengulang lagi pengantarnya. Ya. Ini sebenarnya sudah beberapa kali diulang, tapi perlu kita refresh lagi pemahamannya supaya semakin paham. Ya. Yang pertama, kita pahami dulu tentang pengertian utang, ya, utang di dalam Islam. Nah, hutang atau utang di dalam pengertian fikih itu disebut dengan dain. Ya, dain. Ad-dainu huwa ma yasbutu fi zimmati mimmalin bisa babin yaqtadi subutihi. Jadi ad-dainu, utang, itu adalah ma yasbutu fi zimmati. Jadi apa-apa harta yang tetap dalam tanggungan. Bisa babin yaqtadi subutihi. Karena suatu sebab yang mengharuskan tetapnya utang. Jadi sederhananya utang itu adalah apa-apa yang harus kita tanggung. Tanggung apanya? Pembayarannya, penggantiannya, pelunasannya. Nah, itu yang harus ditanggung. Itu namanya zimmah ya. Jadi sesuatu yang harus kita tanggung, pelunasannya, pembayarannya, penggantiannya. Nah, itu disebut dengan zimmah, tanggungan. Nah, kenapa harus kita bayar tanggungannya ya? Itu karena ada sebab yang mengharuskannya. Nah, sebab yang mengharuskan atau sebab dari tetapnya utang itu karena 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu karena adanya muawadhah. Muawadhah itu pertukaran. Atau bahasa yang lainnya karena adanya akad. Ya, karena adanya akad. Jadi karena ada akad di antara dua pihak, di mana dalam akad itu ada tanggungan yang harus diselesaikan, ada sesuatu yang belum cash, maka akhirnya muncul hutang. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada orang jual beli, ya, jual beli. Katakanlah dari distributor atau misalnya dari pabrik nyuplai barang ke sebuah distributor. Distributor suplai lagi ke bawah ke grosir, ya, ke grosir. Nah, biasanya toko grosir itu masuk barang dari distributor itu kan banyak ya, bisa jadi 1 truk ya. Intinya banyak. Dan si grosir mengatakan, waduh, kalau mau diambil semua ini tidak ada uang cash ya, tidak ada uang cash. Nah, kemudian distributornya bilang, ya udah nggak apa-apa, pokoknya kami suplai aja barangnya, boleh bayar DP dulu, uang muka, uang panjar berapa. Nah, nanti sambil berjalannya waktu, mungkin seminggu sekali itu ditagih, ya, ditagih. Jadi dihitung dulu berapa total barangnya, berapa total nilainya, dia bayar berapa DP-nya, lalu kemudian ya sudah silakan dijual dulu. Dijual dulu, nah kemudian nanti kami setiap minggu datang nagih sisa utangnya. Kata si toko grosir, ya, itu lebih mantap tuh. Jadi ada kelapangan lah ya, ada kelapangan, kelonggaran, dia bisa dagang dulu, tidak perlu modal di awal atau modalnya tidak terlalu besar, dia cukup sediakan tempat, sudah ada pelanggan yang yang sering datang ke tokonya beli, akhirnya kemudian dia jual. Nah, ini kan berarti si toko grosir itu ada sisa uang yang harus dibayarkan atau sisa tanggungan hutang yang harus dilunasi kepada distributor. Kenapa muncul hutang itu? Karena adanya akad jual beli ya, jual beli yang belum lunas.
Nah, itu dia ya. Atau bisa juga utang itu muncul karena utang sewa dalam akad ijarah. Jadi misalnya anak kos, ya kan, anak kos nyewa kamar kos. Kemudian sudah habis masanya harus bayar nih, apa namanya, kalau mau diperpanjang. Nah, ternyata dia belum gajian, ya. Terus alhamdulillah ibu kosnya mau ngasih kelonggaran, ya. Kata ibu kosnya, ya sudah bayar aja dulu setengah, nanti kalau gajian bayar lagi setengahnya, gitu misalnya. Nah, ketika dia bayar setengahnya lagi itu kan utang. Nah, utang itu kenapa bisa muncul? Karena ada akad yang belum selesai pelunasannya. Yaitu akad apa? Akad dia menyewa kamar kos. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Jadi utang itu muncul yang pertama karena adanya muawadah. Akad pertukaran, muawadah itu adalah adanya akad yang di mana transaksinya belum selesai, belum lunas semuanya. Nah, itu yang pertama ya, akad utang itu muncul karena adanya pertukaran, karena adanya akad jual beli, sewa maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, utang itu bisa muncul karena itlaf. Nah, apa itu itlaf? Merusak barang orang lain. Mungkin di jalan dia naik sepeda motor, sengaja nyenggol kaca spion orang lain. Nah, tentu saja orang itu minta ganti, minta ganti. Nah, kalau dia minta ganti, boleh jadi di situ dia lagi nggak bawa uang cash, ya kan? Lalu disepakati bahwa ya sudah, nanti diganti. Mereka sama-sama datang ke bengkel, lalu kemudian bengkel mengganti. Nah, berapa utangnya itu ditanggung oleh si yang merusak. Nah, kenapa muncul utang di situ? Utang itu di situ muncul bukan karena si yang merusak itu pinjam duit, tidak ya, tapi karena dia merusak barang. Nah, ini disebut dengan itlaf. Ya, itlaf, merusak barang. Kemudian yang ketiga, ya, utang itu muncul karena memang pinjam duit, ya. Jadi dia memang datang meminjam duit kepada orang lain, ya. Jadi dia sengaja datang meminjam duit. Nah, kalau sengaja datang meminjam duit, inilah yang disebut dengan qard, ya. Memang uangnya itu yang dia pinjam. Itu yang disebut dengan qard. Nah, kembali ke pembahasan kita sebelumnya, hadis tentang haramnya manfaat itu pada qard, ya, itu pada qard. Jadi utang yang muncul karena qard, disitulah kemudian berlaku kullu qardin jaro manfaah bahwa riba. Jadi setiap qard, utang karena meminjam duit, yang di situ kemudian ada manfaat, maka itulah riba. Jadi kalau misalnya ada orang tetanggaan, kemudian pinjam duit, ya kan sering itu tetanggaan, mungkin karena belum gajian atau karena lagi butuh pinjam duit ke tetangga. Kemudian setelah pinjam duit, yang meminjam itu kemudian pulang ke rumah masak. Lalu dia kepikiran, wah nggak enak juga nih, udah dipinjamin uang, masak ini baunya ke sebelah, masa kita nggak ngasih. Akhirnya kemudian dia masak, dia antar tuh masakannya ke tetangga yang meminjami dia duit. Nah, itu di situ kan berarti ada manfaat. Manfaat inilah yang kemudian kalau dia antarkan dan sebelumnya itu tidak pernah melakukan itu, ya, tidak pernah mengantarkan makanan kepada tetangganya, maka itulah riba. Ya. Jadi kita sudah bacakan hadis. Manfaat itu baik manfaatnya yang mungkin kita anggap itu besar, maupun mungkin kita anggap hanya sepele saja. Dalam hadis Nabi itu dikasih contoh, ya. Jadi janganlah la ya'khudz hadiyatah, jangan mengambil hadiah. Nah, itu berarti manfaat secara langsung nyata, ya.
Atau Nabi kasih contoh yang mungkin kita anggap sepele. Apa itu adalah yarkab fi dabbatihi. Dia itu menaiki di hewan. Itu contoh ya kan. Kita anggap sepele itu maksudnya begini. Yang berutang, saya tadi ya, dia tetanggaan pinjam uang ke tetangganya. Nah, kemudian pas pagi-pagi dia mau berangkat kerja, ya kerja anggap aja dia naik mobil atau naik sepeda motor. Nah, kemudian yang mengutanginya itu ternyata ada berdiri tegak nih di pinggir jalan, nih kan, gitu kan, pinggir jalan. Lalu ditanya, loh, mau kemana Pak? Ya, oh mau ke simpang sana ya kan. Kebetulan dia pengen naik angkot. Lalu kita nggak enak, kita tawar, oh naik aja yuk, diantar ke sana gitu ya, diantar ke sana. Nah, kalau sebelumnya itu tidak pernah melakukan itu, maka ini masuk riba. Dalam hadis itu ya. Jadi menaikkan seseorang ke hewan tunggangan yang kita ada berutang kepadanya karena qard. Nah, ini masuk ke dalam riba. Jadi larangan hadis itu pada qard. Nah, adapun yang poin 1 dan poin 2 itu utang karena pertukaran maupun merusak barang itu tidak disebut sebagai riba. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana contoh dain? Contoh dain di dalam kehidupan kita itu adalah jual beli kredit. Ini salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh aja. Itu adalah contohnya adalah jual beli kredit. Nah, jual beli kredit itu kan di dalamnya ada jual beli dan di dalamnya juga ada utang. Jadi jual belinya itu karena memang sudah ada akad transaksi jual beli, tetapi ada sisa pembayaran yang belum lunas. Sisa pembayaran lunas itulah kemudian menjadi hutang. Yang hutangnya itu bukan qard, tetapi namanya dain. Nah, kita refresh lagi bahwa jual beli kredit al-bai bid-dain. Ya, jadi al-bai itu membeli, ya, jual beli bid-dain dengan adanya dain, dengan adanya hutang. Jadi hutangnya itu apa? Hutang muncul karena adanya akad yang belum selesai tadi. Jadi bukan karena qard ya, makanya digunakan kata dain. Ya. Makanya digunakan kata al-bai bid-dain, bukan al-bai bid-qard. Ya. Jadi jual beli dengan adanya dain, hutang. Ditaksid ya. Nah, itu kemudian dia itu terjadi taksid, ada tempo ya, tidak cash. Itu apanya cash ya, lawannya cash. Jadi ada tempo. Ya, jadi di situ terjadi jual beli kredit, bentuknya jual beli, barang diserahkan pada saat akad, sedangkan harganya dibayar secara bertempo. Nyicil bahasa kita. Bertahap. Ya. Mungkin kalau bahasanya apa itu ada termin 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik sekaligus atau dicicil. Ya. Nah, sekaligus itu maksudnya cuma ngasih DP, setelah itu dilunasi. Nah, itu dia ya. Atau dikasih DP lalu kemudian pembayaran 1, pembayaran 2, pembayaran 3, ya, cicilan 1, cicilan 2 dan seterusnya. Itu yang dicicil ya. Nah, apa hukumnya? Hukumnya adalah jaiz. Hukumnya itu adalah boleh. Nah, apa dalil kebolehannya? Dalil kebolehannya adalah surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ya. Jadi ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iza tadayantum bidain, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, faktubuhu, maka hendaklah kamu menuliskannya. Nah, situ jelas sekali disebut tadayantum, melakukan aktivitas dain. Ya. Bila ajalin musamman, pada waktu yang telah ditentukan. Nah, itu yang diperintahkan itu adalah faktubuhu. Maka hendaklah dicatat. Karena transaksinya tidak cash. Jadi kalau ada kredit seperti ini, maka diperintahkan untuk dituliskan.
untuk menghindari terjadinya perselisihan, ya kan. Si yang mengkreditkan mengatakan baru bayar sekali, tapi yang beli barangnya bilang sudah bayar 3 kali. Itu kalau cuman saling ingat saja, nggak dicatat. Tapi kalau dicatat kan ada ini. Apalagi kalau pakai transfer, ya kan ada catatan bank. Dan sama-sama bisa melihat baik yang mentransfer maupun yang menerima transferan. Itu ada catatannya lengkap di slip pembayaran, ataupun mungkin nanti di transaksi perbankan yang bisa dilihat. Itu namanya faktubuhu. Maka hendaklah kalian mencatatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudiyin ta'aman. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membeli dari seorang Yahudi itu apa? Ta'aman. Makanan. Ila ajalin. Sampai waktu tertentu. Warohanahu dir'an lahu min hadidin. Lalu Nabi itu mengagunkan. Jadi ada barang jaminannya. Apa itu dir'an lahu min hadidin? Yaitu baju besi miliknya Nabi. Jadi di situ ada pelajaran hukumnya di situ. Yang pertama bahwa hukumnya boleh jual beli secara kredit. Yang kedua, boleh meminta barang jaminan. Ya, barang jaminan. Misalnya kan kredit mobil, ya. Takutnya nanti baru bayar cicilan sekali 2 kali, yang mengkredit itu yang beli sudah lari. Itu kan sekarang banyak tuh yang melakukan itu. Nah, bagaimana untuk menjamin si penjual? Boleh meminta barang jaminan. Nah, seperti itu ya. Nah, jual beli kredit itu yang penting terpenuhi rukunnya. Terpenuhi rukunnya. Apa itu? Yang pertama al-aqidan, 2 orang yang berakad. Kemudian ada mahalul aqad, ya, objek daripada akadnya. Lalu kemudian ada sigat, yaitu ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul itu adalah perkataan dan penerimaan. Jadi ijab dan qabul ini bisa dilafatkan, dan ini yang terbaik, atau berdasarkan urf. Berdasarkan urf itu maksudnya berdasarkan kebiasaan. Nah, yang pertama al-aqidah, 2 orang yang berakad. Tentu saja ini adalah penjual dan pembeli. Nah, disyaratkan dia haruslah berakal minimal mumayyiz. Jadi tidak boleh orang yang terganggu akalnya itu melakukan transaksi jual beli. Tidak sah jual beli. Orang yang gila, ya, atau dia belum mumayyiz, itu harus diulang, ya. Dianggap tidak ada akad. Jadi, kalaupun mau ya kita cari walinya. Itu dua orang yang berakad. Kenapa dalam fikih itu, ya, dalam fikih itu selalu mencantumkan rukun dalam setiap transaksi? Itu tidak lain adalah supaya jelas nanti proses yang terjadi dan konsekuensi akadnya. Ya, jadi yang pertama proses yang terjadi. Proses yang terjadi itu adalah membedakan antara satu proses dengan proses yang lain. Misalnya yang disepakati jual beli, atau yang disepakati meminjamkan, atau yang disepakati menyewakan, atau yang disepakati malah memberinya, gitu ya. Itulah pentingnya namanya sigot, ya, ijab qabul. Jadi ijab itu si penjual ngomong, saya ini menjual, ya. Maksudnya apa saya menjual? Saya ini tidak meminjamkan, saya ini tidak memberikan, dan saya ini juga tidak menyewakan, tetapi menjual. Nah, gitu ya. Nah, itulah kemudian oleh si si pembeli
Disitulah kemudian dia sadar bahwa, oh, qabul, saya menerima bahwa yang dilakukan ini adalah jual beli. Supaya apa? Nanti sadar juga dengan hukum turunannya, konsekuensinya itu apa? Kalau jual beli berarti si pembeli itu, si penjual sadar bahwa setelah akad ini berlangsung, ya setelah akad ini berlangsung, maka barang itu bukan milik dia lagi. Ya, barang itu bukan milik dia lagi. Dia tidak berhak lagi terhadap barang tersebut. Dan si pembeli pun juga tahu bahwa setelah barang ini dibeli, dia berhak untuk apa? Mau dijual lagi, mau disewakan lagi, mau diberikan ke orang lain lagi, itu dia berhak. Nah, itu fungsinya sigot, ya, ijab qabul. Dan itu membedakan dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya si pemilik barang mengatakan barang ini atau rumah ini saya sewakan. Kalau dikatakan disewakan, berarti maknanya yang dia serahkan itu hanyalah manfaatnya saja, tetapi kepemilikannya tidak. Artinya apa? Artinya bahwa si penyewa yang mengkabulkan itu sadar juga bahwa dia ini sedang menyewa. Jangan sampai dia nyewa tetapi kemudian barang itu dia jual. Itu ada kejadian juga kan, orang menyewa rumahnya tapi dia kemudian dia jual. Atau sepeda motornya paling banyak sekarang ya. Sepeda motor dia sewa di tempat penyewaan, setelah dia sewa kemudian dia bawa ke tempat penadah, ya kan, dia jual, ya kan, dia jual. Nah, kenapa perlu kita pahami sigot ini? Supaya kita tahu bahwa konsekuensi hukum turunannya itu menentukan apakah halal atau tidak. Jadi kalau dia sewa, kalau dia kemudian jual barang itu, maka konsekuensi turunannya dia haram untuk menerima pembelian kalau dia jual, karena dia tidak memiliki barangnya. Nah gitu ya, itu adalah sigot. Itulah pentingnya sigot ya. Sigot itu pernyataan ijab dan qabul di antara dua pihak yang berakad al-aqidan, supaya kemudian masing-masing sadar terhadap konsekuensi dari perbuatannya. Ya. Kenapa? Karena ini yang paling banyak dilanggar sekarang ini ya kan, sehingga banyak terjadi kejahatan. Banyak orang yang rental mobil, kemudian setelah dia rental, dia bawa ke penadah. Ya ini ada keluarga saya yang kena ya. Jadi ada orang datang pinjam mobil dia, kemudian hampir 1 minggu kok nggak balik-balik ini. Ternyata sudah ada di tangan penadah. Ya. Dan lucunya lagi penadah minta diganti uang apanya, uang ganti rugi seperti itu. Nah ini kan berarti terjadi karena itu tadi ya, tidak memahami atau mungkin tidak lebih tepatnya memang mau melakukan kejahatan. Nah apa yang penting dilakukan, bahwa meskipun itu dia lakukan, hasil penjualan yang dia lakukan itu tidak sah, tidak halal untuk dimanfaatkan. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa materi sampai jam 6, setelah itu kita diskusi aja dulu ya. Jadi, diskusi aja supaya untuk pendalaman materi, adapun nanti sisanya ini nanti kita lanjut di materi berikutnya saja dulu ya. Siap. Sambil ada yang mau didiskusikan. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan melalui Pak Pakar ya. Boleh Pak. Kita diskusi tentang materi. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Pakar mungkin dipandu ini. Ya, silakan Pak Ronaldi, langsung aja. Ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Boleh. Yang tadi kan ada utang disebabkan oleh muawaddah ya, pertukarannya. Ustadz? Ya, halo, ya silakan. Ya. Jadi utang yang disebabkan oleh pertukaran. Ya. Jadi bagaimana kalau seandainya jika terjadi pertukaran barang dengan barang ribawi, apakah itu termasuk riba aliyah, Ustaz? Contohnya gimana, Pak? Ya, riba yang terjadi karena adanya pertukaran komoditas ribawi yang tidak tunai, yang tadi yang dibeli tapi kena mahal, jadi pembayarannya itu hanya DP doang dulu awalnya. Oh, untuk barang ribawi tadi Pak ya?
Iya, apakah dia masuk kategori riba aliyah? Maksudnya Ustaz sesama barang ribawi Ustaz kayak kurma, gandum, misalnya jawawut. Ya. Iya kan kalau nggak salah kan ada berapa jenis riba Ustaz? Ada 6. Iya, riba ini apakah dia masuk riba aliyah? Riba aliyah kan riba yang terjadi karena adanya pertukaran komoditas ribawi yang tunai dan penundaan secara terima barang saat jual beli. Itu yang pertama Ustaz. Ya. Oke. Langsung kedua Pak, dijawab dulu Ustaz. Jawab dulu Pak ya. Ya. Jadi yang pertama untuk barang ribawi itu kan kita sudah paham bahwa barang ribawi itu ada yang pertama az-zahab wal fiddah, ya, emas dan perak. Kemudian ada tamar, yaitu kurma. Kemudian ada selain kurma itu anggur. Lalu kemudian ada jewawut dan satu lagi itu gandum, ya. Jadi ada 6. Nah, kalau dia untuk barang makanan tadi sudah disebutkan, ya, barang makanan itu apakah boleh dikreditkan? Jawabnya itu tadi sudah dicontohkan oleh Nabi. Jadi ada hadis yang menyebutkan tentang at-tamar bit-tamar wal qamfu bil qamfi. Jadi kalau ada pertukaran menyangkut makanan itu harus terjadi transaksi cash. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian ternyata ada hadis yang menyatakan bahwa ternyata Nabi melakukan. Jadi Nabi melarang, tapi ternyata Nabi melakukan. Berarti di situ ada pelajaran bahwa Nabi melarang kalau makanan itu harus cash, tetapi Nabi melakukan. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi itu ada agunannya, seperti di dalam hadis tadi, ya kan, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudiyin ta'aman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan jual beli pada saat itu makanan, dan makanan pada saat itu kan gandum. Yang dilakukan oleh Nabi itu adalah warohanahu dir'an lahu min hadid. Jadi Nabi itu mengagungkan baju besi miliknya. Sehingga dalam penjelasan fikih itu boleh jual beli barang ribawi selain emas dan perak. Itu kalau kemudian di dalamnya ada agunannya. Jadi kenapa? Kan itu dicontohkan oleh Nabi. Kemudian bagaimana kalau tidak ada agunan? Itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 283, ya. Setelah ayat yang menjelaskan tentang kalau berhutang itu dicatat, itu adalah penjelasan daripada ayat Al-Quran bahwa ketika tidak ada yang kemudian diagukan, maka itu diperbolehkan kalau di antara mereka itu sudah biasa melakukan transaksi dan saling percaya. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga poinnya di situ. Hukum yang pertama bahwa untuk barang ribawi tadi yang selain emas dan perak itu harus tunai. Yang pertama. Kemudian bolehkan dilakukan jual beli tidak tunai? Jawabnya boleh. Kalau ada syaratnya, ada agunan. Atau yang kedua, itu sesuai dengan Al-Qur'an 283, kalau kemudian di antara mereka yang bertransaksi itu sudah saling percaya dan sudah terbiasa melakukan transaksi sebelumnya. Tapi kalau misalnya baru melakukan transaksi pada saat itu, baru juga kenalan, maka haruslah dilakukan tunai, atau yang kedua tadi harus ada agunan. Nah gitu Pak.
Kalau enggak ya udah beli cash. Yang kedua boleh Ustaz? Boleh Pak. Ya, silakan. Ya, kalau kita kan jual beli kredit rumah, kan rumah itu tidak boleh menjadi jaminan ya Ustaz ya? Ya. Tapi kalau seandainya caranya begini Ustaz, memang saya pernah dengar juga dari komunitas masyarakat tanpa riba sebelumnya. Jadi dilakukan akad jual beli, diserahkan surat tanah, lalu kemudian dibuat akad kembali menyerahkan surat tanah itu sebagai jaminan, boleh nggak Ustaz? Akadnya dibuat ini Pak ya? Dibuat terpisah. Oh, jadi diserahkan dulu sertifikat rumahnya dalam proses kredit tadi untuk menghindari ribanya, karena tidak boleh barang dijual belikan menjadi jaminan. Kemudian diserahkan, dibuat lagi akad serah terima ini menjadi jaminan, boleh nggak gitu Ustaz? Apakah itu dibuat seperti siasah enggak? Itu jadi iya Pak, jadi lebih mirip siasah gitu. Jadi memang lebih bagus dia mencari jaminan yang lain Pak. Nah, seperti itu. Atau apa namanya, dia membuat pernyataan bahwa dia akan melunasi sisa kredit rumahnya dengan harta benda yang dia miliki. Nah itu saja, termasuk di dalamnya ya barang yang apa saja yang dia miliki. Nah gitu aja ininya Pak. Jadi intinya kan sebenarnya kalau di dalam Islam, ketika seseorang itu misalnya apa namanya, anggap aja rumah tadi ya, si developer itu sudah mengkreditkan apa namanya rumahnya kepada pembeli, lalu kemudian pembeli sudah beli, lalu kemudian di tengah jalan nyicil tidak sanggup membayar cicilannya, maka kewajiban daripada yang membeli itu membayar utangnya dengan harta yang dia miliki. Dengan harta yang dia miliki. Nah, harta yang dia miliki itu boleh jadi harta lain atau barang yang sudah dia beli. Tetapi istilahnya itu kemerdekaan memilihnya ada pada dia. Jadi kemerdekaan memilih itu apa? Nah, mau dia jual dulu, ya kan? Lalu kemudian berapa sisa utangnya itu yang kemudian dia lunasi. Sisa pembayaran lainnya tentu saja menjadi milik dia. Itu kalau misalnya dia hanya memiliki kewajiban membayarkan utang kan. Jadi tidak dijaminkan. Kalau dijaminkan berarti dia harus terikat dengan barang itu gitu. Nah, itu yang membedakannya Pak. Jadi kalau seperti tadi itu memang lebih kepada mensiasati aja tuh Pak. Saya lihat ininya kan, mensiasati akadnya gitu. Jadi lebih bagus memang dia menjaminkan barang yang lain, atau bisa juga menjamin orang lain, orang lain, di mana orang lain ini yang kemudian menjamin pembelian daripada orang tersebut dengan barang yang dia miliki. Nah, nanti bagaimana mekanisme di antara dia dengan orang yang dia jamin, nah itu tinggal lihat saja gimana kan. Nah, gitu Pak, ini yang bisa saya jawab sebentar. Syukur Ustaz. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Junaidi. Apa Pak Renaldi? Silakan Pak Maroni. Itu warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Mungkin pertanyaannya sudah banyak ulang-ulang, tapi belum disampaikan atau belum saya cerna pertanyaannya Pak Ustaz. Kita temui di beberapa masjid Pak Ustaz ada jual beli di mana barangnya di display, diletakkan, tapi tidak ada orang yang menunggu, dan ditulis silakan diambil dan dibayar sendiri, uangnya diletakkan seperti itu sendiri Pak Ustaz. Itu apa hukumnya? Harga tidak ditaruh di situ Pak ya? Harga juga ditaruh di situ, misalnya satu bungkus keripik 10.000, silakan bayar di tempat. Ada beberapa masih seperti itu Pak. Ya. Kemudian juga kantin kejujuran itu Pak Ustaz. Kedua berkaitan dengan jual beli stok atau jual beli saham itu Pak Ustaz. Apa hukumnya Pak Ustaz? Syukran Pak Ustaz itu Pak Ustaz. Iya. Oke, baik. Kalau seperti yang tadi itu, kalau
Kalau kemudian di situ tidak perlu lagi ada tawar menawar, artinya harga sudah fix di situ kan dibuat dan sudah disiapkan di situ misalnya kotak pembayarannya, maka hukumnya boleh banding. Si penjual itu sudah istilahnya percayalah sama pembelinya kan. Jadi intinya di situ dia sudah menetapkan harganya di tempat tersebut. Nah, tinggal si pembeli ini tinggal lihat aja mungkin berapa harganya ya, tinggal lihat kasih berapa gitu. Itu sama dengan kita transaksi dengan mesin ya kan. Paling banyak itu minuman apa gitu ya macam-macam. Itu kan kita masukkan koin, kan sudah tercatat di situ tuh harga masing-masing minuman. Misalnya minuman ini berapa? 5.000, 10.000. Nah, kita masukkan uang 5.000. Nah, kemudian sensor yang ada di dalam itu kan membaca ini uang 5.000 atau 10.000 atau yang lain. Ketika sensor membaca uangnya sudah betul, nah keluarlah minumannya gitu ya. Seperti itu. Jadi di mana di dalamnya tidak perlu lagi ada tawar menawar seperti itu. Maka yang seperti ini hukumnya boleh, insyaallah. Nah, kemudian yang kedua, jual beli saham, ya. Saham kepemilikan dari suatu perusahaan. Yang pertama perlu dipahami dulu dalam pandangan Islam, kalau kita melakukan suatu usaha, hukumnya boleh ketika membutuhkan modal, kita kemudian mengajak orang lain yang memiliki modal. Yang orang lain yang memiliki modal itu kita buatlah dalam bentuk satuan saham. Itu yang pertama dulu ya, hukumnya boleh seperti itu, hukumnya membuat satuan saham. Nah, kemudian setelah orang yang memiliki satuan saham yang andil dalam usaha tersebut, itu kemudian ada hukum berikutnya, di mana dia itu tidak boleh mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain tanpa persetujuan daripada namanya musyarik. Musyarik itu orang yang terlibat dalam sebuah syirkah. Jadi tanpa persetujuan orang yang terlibat dalam syirkah. Jadi dia tidak boleh begitu. Kalau dia mau mengalihkan, yang harus dilakukan itu adalah membubarkan dulu, ya, membubarkan usaha mereka, bukan usahanya, membubarkan kesepakatannya dulu, membubarkan kesepakatannya, lalu kemudian disepakati misalnya pembagian aset-aset, menyelesaikan pembagian hasil, udah bubar, lalu kemudian kalau mau dia jual ke orang lain, kepemilikannya ya silahkan dijual. Lalu orang lain itu boleh masuk atau tidak harus mendapatkan persetujuan daripada orang yang lain yang ada di situ. Nah gitu Pak, itu hukumnya dalam Islam. Jadi misalnya ini kita bertiga ya, misalnya saya, Pak Maroni dan Pak Pakar. Saya yang mengusahakan usahanya, Pak Pakar dan Pak Maroni yang memodali. Misalnya Pak Pakar 50%, ini 50%. Nah kalau Pak Maroni misalnya 50% itu katakanlah butuh modal, kalau ternyata setengahnya aja mau dipakai, setengahnya lagi mau dijual ke orang lain, maka hukum fikihnya itu kita harus bubarkan dulu nih kesepakatan kita. Lalu sahamnya Pak Maroni yang 50% modal tadi itu dikembalikan Pak Maroni dulu. Lalu yang itu terserah Bapak mau jual ke orang lain atau diberikan ke orang lain itu juga boleh. Nah tapi kalau mau mendirikan masuk lagi ke dalam orang lain itu harus mendapatkan persetujuan dari saya dan Pak Pakar. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada orang punya saham suka-sukanya aja ya jual ke orang lain. Nah itu dalam Islam. Bisa menambahkan case-nya, kalau case-nya itu seperti ini, kita bekerja di perusahaan dan ada kewajiban dari perusahaan kita setiap bulan dipotong gaji kita, kemudian dari pihak perusahaan itu dibelikan sahamnya perusahaan, buat programnya itu buat pensiun hari tua, seperti itu Pak Ustadz. Jadi saham kita itu diperuntukkan buat saving plan pada saat hari tua, kayak itu programnya dari perusahaan, dan kita sebagai karyawan diwajibkan buat ikut program itu Pak Ustadz. Kita tidak bisa mengambil
saham kita ini sebelum kita masuk usia pensiun. Itu gimana Pak Ustadz penjelasannya? Itu harus dikaji Pak, lebih mendalam. Karena kalau dalam pandangan Islam harus diinikan dulu ya, kalau menurut saya sih lebih bagus perusahaan itu menyisihkan aja misalnya setiap bulan atau setiap tahun berapa persen dari keuntungannya untuk kemudian dijadikan sebagai bonus atau untuk karyawan yang mau pensiun, seperti itu, supaya akarnya menjadi jelas. Ini berarti agak sedikit memaksa Pak Ustadz, istilahnya agak memaksa Pak Ustadz ya? Ya, di satu sisi dia memaksa harus beli sahamnya, dan setelah itu nanti dari saham yang sudah terbeli itu profitnya dibagi. Memang baik niatnya, tapi agak sedikit memaksa karyawan seolah-olah harus ikut program ini gitu ya. Iya. Kalau pengkajian lebih ini Pak, lebih mendalam dulu. Saya belum berani jawab sekarang gitu. Ya. Baik Pak Ustadz. Syukur Pak Ustadz. Ya Pak. Ya, begitu ya Pak Maronian. Soal nanti kita bahas lebih rinci Pak Ustadz ya. Kita cari dulu Pak Ustadz ya ini ya. Masuk ke siapa nih Pak Junaidi ya, silakan. Oh iya, Assalamualaikum. Makasih Pak Bakar. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita mau merefresh lagi masalah hutang nih Ustadz. Nah ini ya. Khususnya yang hutang ini. Jadi untuk kita melakukan untuk sehari-hari, baik kita yang menghutangkan atau kita berhutang, untuk menghindari kan riba ini sekali Ustaz, sampai hal yang kecil-kecil pun itu bisa menjadi riba. Nah, untuk menghindari supaya tidak ada riba dalam kita berhutang atau kan memberi hutang, ini dalam gimana praktisnya Ustaz, kita mau berhutang ataupun kita memberikan hutang supaya tidak ada riba. Karena rata-rata kan kalau orang mengutangkan itu kan ini tidak agak susah, itu mengembalikan sesuai dengan besaran hutangnya aja. Dan dia kalau berhutang itu apalagi yang berjangka panjang kan, itu kan mengatakan ada kelebihan pengembalian Ustaz. Nah ini meminta tolong nih Ustaz di-refresh lagi pemahaman ini untuk kita. Jangan sampai kita kan hutangnya sebetulnya boleh, jangan sampai kita tidak kesulitan berhutang ataupun memberikan hutang itu Ustaz. Ya, jadi yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa ribanya itu kan muncul karena dua faktor ya. Yang pertama bisa jadi memang meminta tambahan daripada uang yang dia hutangkan. Itu dulu yang pertama. Nah kalau seperti ini kan jelas sekali dilarang, yang diharamkan, meminta tambahan daripada uang yang dia hutangkan. Nah itu dulu yang pertama perlu dipahami. Jadi meminta tambahan dari uang yang dia hutangkan itu hukumnya jelas sekali. Itu adalah ada kelebihan, itu adalah riba. Yang kedua, tadi sudah kita bahas bahwa riba itu muncul, boleh jadi dia tidak pernah meminta tidak pernah meminta kelebihan daripada uang yang dia hutangkan, yang memberikan pinjaman, atau yang meminjam juga tidak pernah mengembalikan dengan tambahan. Nah, tetapi yang dia lakukan itu adalah memberikan manfaat. Nah, memberikan manfaat ini. Nah, ini yang kemudian itu sulit dideteksi ya kan. Namanya memberikan manfaat. Bahkan kalau saya baca dalam kisah itu, insya Allah mudah-mudahan tidak salah ingat, yaitu tentang bagaimana Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah itu kalau dia memberikan utang ke orang lain, dia tandai itu. Karena Imam Abu Hanifah itu adalah imam mazhab, wafat tahun 150 Hijriah, dan dia memang dikenal orang kaya. Luar biasa ya, ulama yang orang kaya. Dia juga pedagang dan juga banyak memberikan utang kepada orang banyak sekali. Beliau dikenal orang yang sangat alim. Nah, apa yang dia lakukan itu, dia menandai itu rumah-rumahnya ya kan, yang dia utang. Itu maksudnya apa? Di Arab itu kan
kita lihat rumah pertama di Arab itu kan panas sekali. Dan kalau sudah masuk waktu sholat, terutama zuhur, itu kan matahari sangat terik ya. Dan kita kan sholat zuhur itu setelah agak condong sedikit matahari kan, agak tergelincir sedikit. Itu ketika suatu tempat sudah ada bayangannya. Jadi kalau rumah, kalau belum ada bayangannya tengah hari, itu belum boleh sholat zuhur. Tapi kalau sudah mulai ada sedikit bayangan, barulah kita sholat. Nah, kebiasaan orang-orang Arab itu kalau mau ke masjid, dia berlindung tuh. Jadi misalnya dia lewat rumah, cari tuh rumah yang ada bayangannya, nah, dia berlindung di bayangan itu sampai ke masjid supaya tidak terik ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Dia menghindari itu, menghindari berlindung di rumah-rumah yang kemudian dia ada utang. Kenapa? Itu kan manfaat. Jadi berlindung di bayangan rumah orang itu adalah manfaat. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya tidak terkena panas matahari. Padahal itu kan dianggap sepele kan, karena ya kita manfaatkan atau tidak, orang yang punya rumah juga kan tidak rugi ya kan, secara materi kan. Tapi itulah itu untuk kan itu adalah manfaat. Nah, yang ini mungkin perlu kita pahami Pak ininya, supaya itu tadi kan fokus pertanyaan Pak Juni itu menghindari ribanya. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi supaya terhindar dari ribanya, berarti kita tidak boleh memberikan manfaat, baik yang mengutangkan ataupun yang diutang. Nah, bagaimana kalau mau memberikan manfaat? Kan tidak enak juga sih kalau misalnya tetangga atau apa. Maka Islam menganjurkan untuk sudah saling memberikan hadiah, memberikan manfaat itu sebelum terjadinya utang. Nah, itu dia. Jadi makanya dalam hadis itu tahadu, tahabu. Hendaklah kalian itu saling memberikan hadiah, saling menghibahkan hadiah, supaya tahabu, supaya muncul rasa saling mencintai di antara kalian. Jadi saling memberi hadiah itu memunculkan rasa saling mencintai. Tahadu, tahabu. Itu dalam hadis. Nah, itu dia apanya. Jadi kalau misalnya, tadi kan di hadis itu sudah kita bacakan bahwa kalau sebelumnya di antara dua orang itu sudah sering saling memberikan hadiah, saling memberikan manfaat, sudah biasa ditraktir, sudah biasa dibonceng, artinya ya udah kawan akrab. Lalu kemudian ada akad utang di antara mereka, maka kalau ditraktir, ya kan, kalau dibonceng, atau dikasih manfaat yang lainnya, itu tidak riba. Kenapa? Karena sudah terjadi, sudah terbiasa di antara mereka melakukan itu sebelumnya. Jadi memang kalau yang untuk yang faktor kedua ini, ya, riba karena adanya manfaat yang diberikan, cara menghindari itu adalah dengan cara sudah sering memberikan manfaat sebelum terjadinya akad utang. Atau kalau misalnya pernah berutang lalu kemudian diprediksi nih ke depannya bisa jadi akan berutang lagi, nah begitu lunas utang yang pertama sebelum ada utang berikutnya, ya sudah saling memberikan manfaat. Kalau misalnya tetangga, berarti udah sering saling mengantarkan makanan minimal. Ya oleh istrinya masak, diberikan, kemudian diantar ke tetangganya. Nah gitu Pak. Ya. Ustaz, maksudnya gitu Ustaz, kalau berjasa, kalau kita berutang atau berhutang, itu diakadkan misalnya berutang nih 100, nanti ya, akadnya nanti dikembalikan 150 ya gitu. Ini sudah diakadkan. Nah, apakah hal ini diperbolehkan atau ini nanti bisa masuk riba, Ustaz? Ya, kalau seperti itu sudah jelas riba, Pak. Karena kan akadnya utang, bukan jual beli. Iya, Ustaz. Jadi tidak boleh melebihkan. Jadi kalau karena dia ada akadnya utang, maka tidak boleh ada kelebihan di dalam. Kalau sudah seperti itu sudah jelas ribanya. Utang 100, kembaliannya 150. Jadi meskipun dia dicicil sampai berapa kali. Karena sekali lagi utang itu dia masuk ke dalam di dalam Islam kan kita sudah bahas bahwa dalam Islam itu ada transaksi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, ada juga transaksi yang tujuannya untuk menolong. Ada akad tijarah, ada akad tabaruat. Jadi kalau akadnya itu tijarah, memang untuk mendapatkan keuntungan. Apa itu? Jual beli, kan? Sewa menyewa, dan seterusnya. Kalau utang di jual joroh itu nggak boleh berarti saya. Kenapa? Utang di akad joroh itu.
Kalau ijarah boleh ada keuntungan Pak di dalamnya. Ijarah itu menyewakan. Enggak, kalau utang Ustaz, kita mengutangkan tapi ada keuntungan dari ambil di sana, berarti nggak boleh. Nggak boleh. Berarti utang ini sesuai dengan berapa yang diutangkan dikembalikan segitu juga Ustaz ya. Betul. Iya, kayaknya kan agak repot juga mencari orang berutang sekarang yang memberikan utang untuk mengembalikan sesuai dengan diutangkan. Ini memang agak repot ya Ustaz ya. Cari yang sepemahaman Pak. Iya. Tentang riba gitu ya. Iya. Ya apalagi utangnya besar dan lama gitu Ustaz ya. Kan? Iya. Ya itu nanti kembali kepada pemahaman dan juga kembali kepada dalam hadis itu kan kalau ada orang mengutangkan 2 kali, dia seperti bersedekah sekali. Dan tapi dia akan terbangun trust-nya kalau misalnya orang yang diutangi juga punya track record lancar pembayaran. Iya, Ustaz. Oke, Pak ya. Iya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan ya, untuk materi ini. Berapa slide? Ada 5 slide. Banyak kita bahas di pekan depan. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan di pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Izin bentar ya. Udah keluar ya? Enggak apa-apa. Kita foto bentar Pak Ustaz. Foto bentar. Oh, begitu. Tadi ada 20 orang memecahkan rekor ya. Rekor muri tadi 20 orang hari ini. Silakan dibuka sebentar videonya. Apa nih Pak Pakar, menyangkut apa kan? Langsung menyentuh ke usaha ya kan? Iya, jadi banyak yang hadir ini. Ya silakan Bapak hadir. Buka sebentar videonya. Bentar aja. Udah semua Pak Matondang? Udah siap? Udah semua Pak Matondang? Matondang itu fotonya ada juru foto ya? Mana juru fotonya? Ada Pak Matondang. Tukang ambil muka. Siap Pak Matondang? Udah ganteng-ganteng ini, udah pada buka video nih. Mana Pak Matondangnya? Kok diam? Halo. Pak Pakar aja yang apa Pak? Saya nggak bisa, dia nggak dapat saya. Laptop ya? Dia harus pakai laptop. Capture. Mana Pak Matondangnya? Pak Matondang? Mana suaranya? Apa dia keluar Pak Matondangnya? Makin udah keluar lagi nih satu orang. Pak Matondang. Wah, adanya Pak Matondang. Oh, tapi mikrofonnya mati ya? Apa ditutup ini? Oh, alah. Coba yang bisa lah, satu bisa. Atau Pak Maroni lah, coba siapa? Bisa nggak dipoto? Bisa, tapi dipakai semua, cuma 6 orang. Ya nggak apa-apa, ya. Yang bisa aja, yang bisa dipoto, yang nggak bisa. Oh, adanya Pak Matondang. Makanya pas tadi ke dapur jalan saya dengar suaranya, makanya kejar. Oh, oke, siap. Sudah keluar. Sudah dua orang ini keluar dari Pak Matondang. 18, jadi berapa orang keluar? 18 orang loh. Enggak, tadi 2 orang yang keluar. Tadi 20 orang tadi, nggak apa-apa. Oh, ya sebentar. Yang apa kamera dulu, kamera juga. Oke, siap. Dari tadi Pak. Oke, yo, 1, 2. Oke, 1, 2. Oke. Oh, masuk lagi 19 orang ya. Sekali lagi. Ulang. 19 orang, ulang. Tangan paralel tadi belum oke ya sekarang. 19 orang udah masuk. Yuk, 1, 2. 1, 2. Oke. Ya. Terima kasih ya semuanya. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih saya. Oke, semua assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke ya semuanya ya, semoga hari ini apa kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Yang punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Semoga kita hari ini isi istiqomah untuk mengaji ya. Sampai jumpa besok. Besok libur ya, besok libur, Ahad libur, kita jumpa lagi di hari Senin ya.
Kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Punya Pak Deswandi, insya Allah Jumat depan Pak Deswandi ya. Kita jawab ya.